Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mutafaddili ala ibadihi bi an ba'atha ilaihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Alladzi qala fi muhkami kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Wa salatuhu wa salamuhu ala khairi khalqihi wa afdali rusulihi ja'ana bisyari'atil gharra wa ja'ana bihadhihi at-tariqatil mustaqimah ja'ana bihadha ad-din al-hanif was-samha sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa jami'i sahbihi wa man tabi'ahum bil amali shalih wal ihsan ila yaumi liqa'i rabbi. Amma ba'du. Ulama'ana al-a'izzah, asatidhana al-afadil, ashab as-sa'adah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, ikhwani akhwati, anisi anisati, wabil khusus akhinal kiram Kiai Haji Fasani Hatta, wabil khusus akhinal kiram Kiai Haji Dr. Andes Khozin Asnawi, wabil khusus akhinal kiram Habib Nabil Al-Qadri, wabil khusus Kiai Haji Ahmad Jamil LC, wabil khusus Kiai Haji Ahmad Ridha, wabil khusus Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Fauzi, wabil khusus Dr. Haji Huzaini, wabil khusus Kiai Haji Sa'roni Taman Kota, wabil khusus akhinal kiram Tubagus Fikri, wabil khusus Kiai Haji Bahrain Nasuki, siapa lagi ya? Cuman segini. Ini nggak ada lagi nih. Ini panitianya kurang profesional nih. Saya minta catatan, kertasnya itu kertas ternyata denah kamar. Yang kertasnya yang bagus apa ya? Denah kamar. Villa 1, 1 Andri Nur Cahya, 2 Tongko Haji Mabruri.
wabil khusus Bapak RT, dibuat banyak-banyak aja. Wabil khusus Bapak RW, wabil khusus Bapak Camat, wabil khusus Bupati Serang, wabil khusus Gubernur Banten, wabil khusus Menteri Agama. Udah jangan gak usah hahe, diam aja. Ini buat banyak-banyak daripada cuma sedikit. Wabil khusus Bapak Kapolri, wabil khusus Bapak Panglima TNI, wabil khusus Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya biar kelihatannya acara wah, dari mulai RT sampai presiden disebut semua. Udah nih cuma segini. Hadirin hadirat jamaah tamu undangan yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita semua, terutama adalah nikmat iman dan Islam. Dan di antara nikmat itu adalah nikmat sehat, baik sehat jasmania, ruhaniyah ataupun sehat sultaniyah. Sehingga dengan kesehatan itu alhamdulillah kita semua dapat sama-sama hadir, dapat sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, bermudzakarah di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan ilmu kepada kita semua selaku umatnya, sudah menuntun kita semua selaku umatnya, dan nanti beliau sudah berjanji akan mensyafaati umatnya. Mudah-mudahan khususnya kita semua yang hadir pada acara ini akan mendapatkan syafaat dari beliau Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini adalah hari yang baik, tanggal 26 Oktober 2024. Hari yang baik, acara yang baik, dengan niat yang baik, saya bisa hadir di sini, bisa bertatap muka dengan masyarakat desa Cibunut. Di sini tulisannya Cibunut, ya protes aja nah. Desa Cibunut, Cikolelet, Cinangka, Anyer, betul. Di dalam rangka Maulid Nabi, jujur saja Bapak Ibu, ketika saya diundang untuk ngisi pengajian di Cikolelet ini, sebenarnya saya berhalangan, saya tidak bisa, dan saya kalau ngajinya pagi itu banyak tidak bisanya, banyak berhalangan. Tapi Kiai Fasani terus merayu saya supaya bisa, tetap saya nggak bisa. Akhirnya Kiai Fasani silaturahim ke rumah saya untuk meminta saya supaya bisa. Tetap saya jawab tidak bisa. Akhirnya Kiai Fasani membisiki saya, insya Allah 15 juta. Akhirnya goyah. Oke, beres 15. Terus diingat-ingat ya supaya kifasannya jangan lupa gitu. Alhamdulillah saya bisa di sini. Saya duduk di sini bukan berarti saya ngerasa paling pinter, paling bener, paling alim Bapak Ibu. Tidak. Hanya kebetulan saya ditugasi oleh Kiai Fasani untuk memberikan apa yang saya punya. Ya saya apa adanya. Tetapi walaupun saya tidak merasa paling pinter, paling bener, paling alim, ya minimal Bapak Ibu jangan meremehkan saya. Ya barangkali saja saya lebih pinter, lebih bener, lebih alim daripada Bapak Ibu semuanya. Begitupun sebaliknya, saya tidak akan meremehkan Bapak Ibu semua, sebab barangkali Bapak Ibu semua lebih pinter, lebih bener, lebih alim daripada saya.
Intinya adalah saling menghormati, saling menghargai. Yang tua menghormati yang muda menghormati yang tua. Sebab yang tua belum tentu lebih alim daripada yang muda belum tentu lebih pintar daripada yang tua. Ini intinya. Makanya niat saya tadi adalah bermudzakarah. Artinya bermudzakarah itu saling mengingatkan. Yang namanya saling mengingatkan bukan berarti Bapak Ibu tidak tahu. Saya yakin Bapak Ibu sering mendengarkan pengajian para kiai, para ulama, sering mendengarkan nasihat para kiai, para ulama, tetapi barangkali lupa, maka saya ingatkan kembali. Makanya jangan kaget kalau dalam penyampaian pengajian ini, maulid ini, banyak keterangan-keterangan yang sama dengan kiai yang lain, yang sama dengan mubaligh yang lain. Bukan berarti saya niru Pak Bu. Sebab bagaimanapun tiap tahun maulid Nabi diperingati, ya isinya begitu. Kanjeng Nabi lahir hari Senin, ya saya itu ngaji dimanapun saya jelaskan hari Senin. Masa di Cikolelet saya mengatakan bahwa Kanjeng Nabi lahir hari Senin, di Pasar Minggu Rebo, ya tetap Senin juga. Makanya niatnya adalah bermudzakarah. Dan seperti biasa Bapak Ibu, sebelum mulai pengajian saya akan jelaskan dulu, saya akan terangkan dulu apa artinya ngaji, apa maknanya ngaji, apa hikmahnya ngaji, supaya Bapak Ibu yang datang ke pengajian tidak merasa menyesal, tidak merasa rugi datang ke pengajian. Kalau ada yang tanya sama Kiai Fasani, sama Kiai Khozin, Pak Kiai, Pak Ustadz, kenapa sih saya disuruh ngaji? Kenapa saya dituntut ngaji? Kenapa saya disuruh mesantren? Kenapa saya disuruh mendengarkan pengajian, hadir di tempat ini? Dijawab oleh Kiai Fasani, sebab kita semua pengen diampuni dosanya oleh Allah. Gak ada yang amin. Mau didoain pelang-pelong begini. Sebab kita semua pengen diampuni dosanya oleh Allah. Ya biasa aja kali ah. Nyolot begitu. Oh caranya begitu. Kalau ngedoainnya suaranya kenceng, aminnya ngebentak begini. Ini lama-lama saya datang ke sini bentak-bentak begini, lama-lama saya pulang ini Bu. Tapi kalau pulang belum nerima gue ya. Tadi berapa Bu? Berapa Bu? Mana kifasan ya? 15. Sebab kenapa Bapak Ibu? Kanjeng Nabi dalam satu hadis mengatakan, manin taqala liyata'alama ilman ghufira lahu qabla ayyaqtua. Kata Kanjeng Nabi, siapa orang yang pindah dari arah mana saja dengan tujuan liyata'alama ilman, dengan tujuan ngaji, dengan tujuan mesantren, dengan tujuan mendengarkan pengajian, maka ghufira lahu qabla ayyaqtua. Allah akan mengampuni orang tersebut sebelum orang tersebut berangkat ke pengajian. Nah kalau yang ini jangan amin dulu. Tadi benernya amin nggak amin. Tadi dulu sabar. Yang diampuni itu yang tujuannya liyata'alama ilman. Sekarang ibu-ibu saya tanya, hadir di sini tujuannya ngaji apa snack? Ngaji. Panitia mana tadi panitia? Snacknya ambilin semua tuh. Katanya tujuannya ngaji. Tinggal ngomong dua-duanya aja. Buktinya tukang snack lewat ribut banget. Gue belum matuk, baru atuh gue. Nih laki gue di rumah belum kebagian ini sini. Dan sekarang saya tanya jujur nih, hadir di sini, datang ke sini, tujuannya ngaji apa dua-duanya? Kiai Fasani, jujur akhirnya dua-duanya. Udah tinggal begitu aja. Tujuannya ngaji, snacknya dipangku aja di sini. Sebab bagaimanapun ngaji perlu snack, ngaji perlu minum. Ngaji nggak ada minumnya, nggak ngaji nggak ada snacknya, nggak Terus kalau saya haus gimana caranya? Ya Cia lagi nanya. Biasanya kan ada meja nih, biasanya.
Ini kering amat ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kalau ini mah kalau saya haus gimana caranya? Apa mesti saya turun ke sono? Biasanya ada meja kecil gitu biasanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, sabar saya mah. 15 juta. Nggak apa-apa, sabar. Nggak ada ya. Tebakan nih, tebakan. Setelah saya ngomong gini, meja datang apa enggak nih? Lihatin aja. Ya tebakan aja ini mah. Lanjut. Kalau berani sini. Saya ngaji di sini jimat gue bawa semua ini. Takut ada serangan. Tapi Cikolelet aman ya? Jimat kagak pakai nih. Nggak ada yang gerak nih panitia nih. Kurang ajar juga ini. Udah ditebak-tebak. Yang ngomong bukan ini nih kayaknya nih. Ya kayaknya. Coba kita perhatiin deh. Mau ngegotong nih kayaknya. Bener nih. Nah kita tunggu ya. Kita tunggu nih. Tebakan aja. Yang ngomong bukan Muhammad Farid tapi Rasulullah. Artinya kalau Kanjeng Nabi yang mengatakan nggak mungkin salah, pasti benar dan pasti terbukti. Berarti kita semua ya yang hadir di pengajian ini tidak rugi, tidak nyesel karena kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Yang nggak datang ke pengajian rugi. Tapi kalau nyampe di pengajian terus mainin HP, ini nggak tahu saya nih. Ayo, dikantongin semua tuh, dikantongin, ayo ketahuan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya nangis, emaknya ngomong, nang. Ayo ngaku, nongol nang. Yang jadi kurang ajar Pak, kiainya buat nakut-nakutin. Kiainya lagi ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya nangis, emaknya ngomong, jangan nangis, tong jangan. Tuh kiainya tuh. No, kiainya nongol, no, kiainya nongol, no. Ini kiainya ada demit apa ya? Itu jangan nangis, tuh kiainya udah datang, tuh. Pak Kiai, Pak Ustadz, terus apalagi artinya ngaji? Apalagi hikmahnya ngaji? Banyak Bapak Ibu. Tapi cukup satu dalil ini saja sudah menggugah hati kita untuk semangat datang ke pengajian. Alhamdulillah. Lah ini di dalam rangka Maulid Nabi Bapak Ibu. Kanjeng Nabi tidak bangga tiap tahun peringatan Maulid Nabi diperingati. Bentar. Nah, gak ikhlas bener kayaknya. Ini meja ujian. Masya Allah. Nah, terserah deh di mana. Ini meja pengawas ini. Jangan begitu dong, santai aja. Ini kayaknya ngajak duel ini. Udah, cuman ini doang nih. Oh ada. Tadi saya lihat ada semangka. Tadi repot amat ini ya. Buka enak aja. Suruh nenggak gua. Mana? Gelas. Masa gua suruh nenggak begini. Woi, tanggung jawab woi. Oh lagi diambil. Enak aja main pun terus tenggak ini. Tisu. Kue, mana kue tisu? Ini ada 2 botol tapi warnanya sama. Ciu ada nggak ciu? Wah, ciu. Repot ya. Nyari gelas satu aja susah amat itu.
Udah Bu, abaikan aja. Udah. Ngamuk. Mungkin dalam hatinya, no. Minum. Sedotannya pasang. Enak aja. Gelas mana gelas tadi? Kelapa dari sono, gelas dari sini. Bangku, meja dari sono. Ini beda-beda amat ya. Biarin suruh. Tuangin. Oh, udah. Tutup lagi. Turun. Enak bener jadi mubalik ya. Anggur tadi ada anggur kayaknya. Kanjeng Nabi tidak bangga tiap tahun peringatan Maulid Nabi diperingati. Kanjeng Nabi sudah mulia. Rasulullah tidak bangga tiap tahun peringatan Maulid Nabi diperingati tiap daerah, tiap blok, tiap desa. Tidak bangga. Apa maksudnya tidak bangga? Kanjeng Nabi tidak bangga tiap tahun peringatan Maulid Nabi diperingati kalau setelah peringatan Maulid Nabi akhlaknya Rasulullah tidak ditiru. Ini maksudnya. Kanjeng Nabi akan bangga tiap tahun peringatan Maulid Nabi diperingati, bahkan ditayangkan stasiun televisi kalau setelah Maulid Nabi akhlaknya Kanjeng Nabi ditindaklanjuti, ditiru. Inilah salah satu perbedaan yang mencolok antara Rasulullah dengan umatnya, antara orang yang istimewa dengan orang biasa. Kenapa? Perbedaannya kenapa? Kalau para kiai, para ulama itu diperingati hari wafatnya, tapi kenapa Rasulullah kok diperingati hari lahirnya? Ini salah satu perbedaan yang mencolok antara Rasulullah dengan umatnya. Bu, congor gua di sini Bu. Ada orang lewat nengok ke situ, ada orang bawa aqua nengok ke situ. Dicuekin. Sini congor gua di sini. Udah sini. Para kiai, para ulama, haul para ulama itu memperingati hari wafatnya. Tapi kenapa Kanjeng Nabi kok diperingati hari lahirnya? Di antaranya satu, wafatnya Kanjeng Nabi adalah hari duka cita umat manusia, khususnya umat Islam. Jangan diperingati, orang lagi sedih kok. Monggo Kiai. Nah, nih. Ini congor gua. Gua perhatiin nengoknya semua. Percuma juga saya ngomong. Dah. Ini siapa lagi bawa es nih? Ngalang-ngalangin mulu. Kenapa Kanjeng Nabi kok diperingati hari lahirnya? Sebab lahirnya Kanjeng Nabi adalah hari sukacita umat manusia, khususnya umat Islam. Ayo kita euforia diperingati. Pak Kiai, Pak Ustadz, kenapa Kanjeng Nabi kok diperingati hari lahirnya? Dalam kitab dijelaskan, satu, lahirnya Kanjeng Nabi sudah ditunggu oleh makhluk Allah lainnya. Bumi menanti kelahiran Rasulullah, langit menunggu kelahiran Rasulullah, malaikat menunggu kelahiran Rasulullah, binatang menunggu kelahiran Rasulullah, bahkan orang kafir Pak Bu menunggu sebenarnya kelahiran Rasulullah. Cuma ketika lahir mereka tidak ikut. Yang kedua, lahirnya Kanjeng Nabi, lahirnya Rasulullah itu sudah pasti baik dan membawa kumat. Tobat, kumat. Kumat, tobat kumat. Ya Allah, tobatnya dikit amat ini. Tapi Kanjeng Nabi
dari lahir sampai dengan wafatnya baik terus, bagus terus, karena Rasulullah akan dijadikan sebagai uswatun hasanah, sebagai suri toladan. Kita tidak tahu wajah langsung Rasulullah, kita tidak hidup sejaman dengan Rasulullah, kita tidak tahu langsung perjuangan Rasulullah. Barangkali saja dengan mengadakan maulid Nabi dicatat oleh Allah sebagai wujud kita cinta kepada Rasulullah. Memperingati lahirnya tetangga saja boleh, kok memperingati orang yang paling mulia tidak boleh. Memperingati hari kelahiran saudara saja boleh, kok memperingati orang yang paling mulia dunia akhirat nggak boleh. Katanya peringatan maulidi hukumnya bid. Peringatan maulid Nabi kan bid'ah. Gue kepret. Kalau ada yang ngomong begitu, maulid Nabi kan bid'ah, gue kep. Gak usah hahaha siapa nih? Ini kayaknya suara janda ini. Ciri aja sember-sembernya gitu. Kanjeng Nabi orang paling mulia diperingati kok hukumnya bid'ah. Udah kepret aja itu. Maulid Nabi kan bid'ah. Lu kenapa memperingati? Pak, pergi. Muka lu. Ziarah kan bid'ah, kenapa lu ziarah? Pak, cocot lu. Udah gitu aja. Saya mau cerita Bapak Ibu. Ini sebenarnya ceritanya bukan langsung kelahiran Rasulullah, tapi saya urut dari pernikahan kedua orang tuanya Rasulullah sampai dengan lahir. Ini kalau ibu simak bener-bener, ini ceritanya sangat mengharukan, sangat menyedihkan. Mudah-mudahan banyak yang belum tahu. Tapi nggak tahu nih nyampe apa enggak, karena ini ada dua. Saya kasih jatah cuman tadi 15 menit. Hai 15 menit ini. Saya urut dari mulai pernikahan kedua orang tua Rasulullah. Bapaknya Rasulullah yaitu Kiai Abdullah nikah dengan ibunya Rasulullah. Siapa Bu? Mas Tu'a, Mas Tu'a. Siapa yang ngomong Mas Tu'a? Sembarangan aja. Aminah woi. Tadi siapa yang ngomong Mas Tu'a? Mentang-mentang tangganya namanya Mas Tu'a. Aminah. Kiai Abdullah nikah dengan Siti Aminah tanggal 8 Jumadil Akhir ba'da maghrib malam Jumat. Ini pernikahan kedua orang tua Rasulullah. Baru saja nikah, Kiai Abdullah dipanggil oleh bapaknya yaitu Kiai Abdul Muthalib. Dul. Oh yang namanya Abdullah kayaknya dipanggilnya Dul lah. Masa manggilnya bro. Dul. Ya Pak. Lu kan udah nikah Dul. Iya Pak. Kalau udah nikah yuk anterin bapak jalan-jalan. Jalan-jalan kemana Pak? Gak usah kepo Dul. Diajak jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Wallahualam Pak, nggak ada yang tahu. Kitab tidak menjelaskan. Kitab hanya menjelaskan kira-kira perjalanannya 22 kilo. Bayangkan Bapak Ibu, baru aja nikah diajak jalan-jalan 22 kilo, Kiai Abdullah mau. Hikmah yang pertama, siapa orang pengen punya anak mulia harus nurut sama orang tuanya. Buktinya Kiai Abdullah baru saja nikah diajak jalan-jalan 22 kilo mau. Terus jalan-jalan, wallahu alam gak ada yang tahu. Jam 9 malam nyampe di Arafah. Ketika sampai di Arafah, Kiai Abdullah minta izin sama bapaknya Kiai Abdul Muthalib. Pak, apa Dul? berhenti bentar Pak. Kenapa sih? Ini perut kayaknya mules banget ini. Lu makan apa sih Dul? Nggak tahu Pak, tadi belum sarapan kali. Terus mau ngapain? Ya anu Pak. Apa ya bahasa yang halus apa ya? Nongkrong keluar dari bawah tuh. Boker masa Kiai Abdullah boker? Gitu aja ya. Saya mau Pak.
Oh, lu udah kebelet banget tuh. Iya Pak. Ya udah, Bapak nunggu sini dah. Lu cari tempat yang strategis ya buat Baik Pak. Kiai Abdullah, Kiai Abdul Muthalib nunggu, Kiai Abdullah mencari tempat yang strategis buat Lagi enak-enaknya mencari tempat untuk buang hajat, Kiai Abdullah dikejutkan melihat sesuatu di depan. Ternyata di depan Kiai Abdullah ada sebuah danau, Bapak Ibu. Ada sebuah telaga yang sangat luas, airnya banyak. Kaget Kiai Abdullah, ini nggak masuk akal ini. Masa di padang pasir kok ada danau segini lebarnya, segini banyaknya airnya? Ini nggak masuk akal. Mestinya di padang pasir isinya pasir, tapi kenapa kok ini ada telaga, ada danau? Kaget. Belum hilang rasa kagetnya Kiai Abdullah melihat danau, Kiai Abdullah dikejutkan oleh hatifun. Ada suara tanpa rupa dari langit. Ada suara tanpa rupa Pak dari langit. Memanggil-manggil Kiai Abdullah. Bagaimana suara tanpa rupanya? Ya Abdullah, ishrab wa tatahhar thumma marji' wa waqi. Zaujatak tahmil sayyidal alamin. Kagak ngerti ya. Keciri. Udah nggak usah manggut-manggut lagi, nggak ngerti aja. Ntar gua artiin gayanya mah. Udah nggak ngerti dah. Ya Abdullah, ishrab wa tatahhar thumma marji' wa waqi. Zaujatak tahmil sayyidal alamin. Abdullah, minumlah air danau tersebut, minumlah air telaga tersebut. Setelah minum, watatohar, bersuci kamu di situ, mandi kamu di situ Abdullah. Setelah mandi, thumarji, kamu balik lagi ke rumahmu, temui istrimu Aminah, wawaqi'. Apa yang enak ya? Ini banyak anak kecil nggak sih? Ini gua ragu-ragu juga ngomongnya. Ada yang kecil nggak? Ya Abdullah, kamu minum air telaga itu. Setelah minum kamu mandi di situ. Setelah mandi thumarji, kamu balik ke rumah, temui istrimu. Dengan istrimu. Aja ya. Ini takut ada anak kecil sih. Tapi nyambung ya. Nyambung aja. Kamu dengan istrimu Aminah. Sebab apa? Istrimu Aminah tahmil sayyidal alamin. Istrimu Aminah akan mengandung sayyidal alamin. Ini luar biasa Pak Bu. Bukti akan lahir orang yang mulia. Sampai yang ngatur kumpul kedua orang tuanya langsung Allah. Tanpa pikir panjang Kiai Abdullah menjalankan perintah dari Hatif, yaitu dicicipi air telaga tersebut. Diminum. Apa yang terjadi? Ternyata ma'uhu akhla minal asal. Airnya lebih manis daripada madu. Kaget Kiai Abdullah. Ini enggak masuk akal lagi nih. Masa air telaga segini banyaknya pas dicicipi kok lebih manis daripada madu? Ini membuktikan bahwa Islam mengajarkan kepada kita, kalau kamu mau, yang tadi jangan pura-pura lupa lah. Kalau kamu mau, tinggal aja kok susah amat ya. Kalau kamu mau dengan pasanganmu, maka minumlah yang manis-manis kayak madu. Makanya madu manfaatnya banyak Pak Bu. Jadi ibu-ibu nih, kalau lakinya sore beli jamu, nggak usah banyak tanya, diem. Yang hehehe berarti iya nih. Lakinya beli jamu sore jam 11 malam, ngerebus air, ambil gelas jamu, telur, terus hafal juga ini, madu, puntung rokok, nih barangkali pengen agak sepet juga, air. Udah ibu nggak usah nanya, bang buat apa sih bang? Diam goblok, tinggal rasain aja lu, nanya aja, diam. Dah. Setelah itu Kiai Abdullah melaksanakan perintah yang kedua, yaitu watatohar.
Kiai Abdullah mandi di telaga tersebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata fi jasadihi alfu zahra. 1000 wangi-wangian nempel kumpul di badannya Kiai Abdullah. Badan Kiai Abdullah jadi wang. Islam juga mengajarkan kepada kita, kalau kamu mau maka badanmu yang bersih, yang bu, yang wangi bu, tolonglah yang wangi, tolong bu yang wangi. Ya Allah, kadang-kadang bau kolong. Kenapa Islam mengajarkan demikian? Tidak main-main Pak Bu. Ketika kamu itu dengan pasanganmu sama-sama bersih, sama-sama wangi, yang pertama menambah semangat. Betul? Semangat bener itu. Ketika menambah semangat, maka bertambah mahabbah. Ketika bertambah mahabbah, maka akan berdampak positif terhadap anak-anak kita. Ini Bu. Sama-sama bersih, sama-sama wangi, nambah semangat, nambah mahabbah. Nanti dampak positifnya kepada keturunannya. Lah kita beda. Orang Cikolelet beda. Kalau mau dengan pasangannya di kamarnya penuh. Cangkul di kamar. Asbak, ya udah pasti ini mah. Ada di kamar. Cucian di kamar. Besek kemarin sore ditaruh di kamar, katanya buat sahur. Ya jangan aneh kalau anaknya klemer. Yang bersih Bu. Kadang-kadang dipanggil sama lakinya, mama, keluar sambil nyari kutu. Aduh ya Allah, boro-boro semangat. Apaan sih Pak? Ya Allah. Dipanggil lagi, mama, keluar koyoknya 3. Boro-boro semangat. Ya Allah mama, itu ada 3 layar tancap, ngapain? Puyeng papa. Langsung puyeng aja. Kenapa puyeng? Arisan gak dapet-dapet. Udah selesai. Kiai Abdullah nggak jadi BAB, langsung nemuin bapaknya Kiai Abdul Muthalib. Kata Kiai Abdul Muthalib, udah Dul? Belum Pak. Belum, dari tadi gue tungguin. Iya Pak. Alot. Ya bukan masalah alot Pak, emang nggak jadi. Emang kenapa? Ada peristiwa aneh Pak. Kenapa sih? Tadi pas saya tuh nyari tempat untuk BAB, ternyata di depan ada danau Pak. Oh gitu, terus Dari langit ada suara Pak. Terus Saya suruh minum, terus suruh mandi, terus ya sabar Pak, jangan terus-terus aja. ya penasaran Dul. Terus katanya setelah mandi saya suruh balik lagi nemuin Aminah, terus disuruh sama Aminah, katanya Aminah bakalan hamil Sayyidul Alamin. Oh gitu Dul. Oke, ayo kita pulang. Ini alamat bagus, ini pertanda bagus. Ayo kita pulang. Akhirnya ketemulah Kiai Abdullah dengan Siti Aminah. Tok. Aminah. Tok. Aminah. Tok. Aminah. Biasa cewek kan begitu. Keluar Siti Aminah. Abang. Iya Aminah ganjen itu. Sebentaran sih Bang. Iya Aminah. Aminah ada cerita. Apaan Bang? Abang ini kan jalan-jalan. Ya. Terus ke Arafah abang pengen beol. Terus abang nih lihat danau. Terus abang disuruh minum. Terus disuruh mandi. Terus ya nggak usah terus ya, biasa aja Aminah. Apa nih? Oh. Warnanya beda itu. Terus abang itu suruh pulang, suruh nemuin kamu, terus
suruh anu sama kamu Aminah. Kamu siap nggak Aminah? Ih abang. Aminah, siap nggak Aminah? Ih abang. Aminah, siap nggak? Ih abang. Aminah, lu gendeng ya? Kok gendeng? Ya lu jawabnya haho-haho mulu. Ya maksudnya monggo abang. Ini namanya istri yang enggak ibu-ibu Ciko. Dipanggil sama lakinya lembut, santai, jawabnya tangkas, tegas, lugas. Mama, apa? Aduh, apa kagak pengen ngepret kayak gitu ya? Ma, apa? Papa lapar, Ma. No, ada Indomie, ada telur, sana ceplok dini. Ya Allah. Ma, ayo Ma sebentar aja Ma. Ngantuk Papa. Sebentar aja Ma. Ngantuk. Sebentar aja Ma. Ya udah mamanya sambil merem ya. Ya iya tuh. Lakinya yang kasihan gak serak gusuk sendiri aja. Kalau udah selesai baru nanya, udah bang? Udah. Ngerokok aja lakinya mah. Aduh, ini banyak anak kecil nggak nih ya? Ini anak kecilnya merhatiin terus ini, nungguin tadi ya, nungguin ya. Ya udah sikat aja deh, saya ragu-ragu juga nih. Kalau ada anak kecil mah ini soalnya makanya kayak Fuad Hasim itu nggak suka kalau ada anak kecil, takut ada keterangan yang belum pas. Udah saya singkat aja deh. Ketika Rasulullah lahir, Rasulullah digendong oleh kakeknya Kiai Abdul Muthalib, dibawa ke Ka'bah, muter-muter keliling Ka'bah. Hakikatnya Kanjeng Nabi dari lahir sudah tawaf. Digendong oleh mbahnya, oleh kakeknya, muter-muter keliling Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh Kiai Abdul Muthalib ketika menggendong Kanjeng Nabi? Kiai Abdul Muthalib sambil melantunkan syair. Apa yang dilantunkan? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayo bareng-bareng. Ya Rabbi bil ya wasi'al karami. Terus Bu, Kiai Abdul Muthalib membawa Rasulullah, menggendong Rasulullah sambil melantunkan Ya Rabbi bil Mustafa. Selesai, baru Kiai Abdul Muthalib mengatakan, menghadap ke masyarakat Mekah, beliau menyampaikan, wa syukru laka ya Rabbal Ka'bah, wa syukru laka ya Rabbal Bait. Qad wulida Makkah ibnun asmaituhu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muthalib ibn Hashim liyakuna mahmudan fis sama'i wal ard. Kagak ngerti artinya ya? Ya udah nanti artiin. Terima kasih wahai pemilik Ka'bah, terima kasih wahai pemilik Baitullah. Telah lahir di Mekah seorang anak laki-laki, asmaituhu Muhammad, saya berikan nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nama Muhammad berarti terpuji. Kenapa dikatakan Muhammad terpuji? Liyakuna mahmudan fis sama'i wal ard, supaya cucu saya ini menjadi anak yang terpuji di akhirat, di dunia dan di akhirat, di langit dan di bumi. Ini sebenarnya pada ngerti gak sih? Ini saya dari tadi ngomong segitu banyaknya, pada ngerti gak sih? Oh kayaknya pelangga-pelongonya kayak ngerti gitu. Terserah aja dah. Mau ngerti mau nggak terserah. Yang penting saya kesini datang ngomong, duduk ngomong, pulang nerima gitu aja. Berapa tadi berapa? Mana? Ah, iya ada. Dengar kifasaninya. Berapa? Ah iya. Terima kasih. Masyarakat protes Pak.
Ketika Ki Abdul Muttalib mengatakan bahwa nih nama cucu saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim, protes. Yang lain mengatakan, Abdul Muttalib, ganti aja namanya, masa nama ke Muhammad, aneh ini, ganti. Karena sebelum Rasulullah lahir belum ada nama Muhammad, Pak. Mereka asing, ganti aja. Yang lain ngomong, Abdul Muttalib, ganti saja namanya, jangan Muhammad, jelek itu, ganti. Yang lain datang lagi, Abdul Muttalib, ganti saja namanya, jangan Muhammad, ini jelek. Semua pada nggak ada nama Muhammad, protes. Datanglah Abu Thalib, pamannya Rasulullah, ini orang yang membela Rasulullah, maju ke depan. Abu Thalib mengatakan, mulai saat ini, mulai hari ini, tidak ada yang berhak untuk mengganti ponakan saya. Tetap ponakan saya bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sejak itu tidak ada yang berani membantah, nama beliau tetap Muhammad. Tapi kalau di surga, Bu, Kanjeng Nabi dikenal dengan nama Ahmad. Kalau di akhirat, di surga lebih dikenal Ahmad. Kalau dunia Muhammad. Kenapa? Dalam kitabnya dikatakan kalau Ahmad itu adalah pemberian dari Allah, kalau Muhammad adalah pemberian dari manusia. Ini. Jadi di sana lebih kenalnya Ahmad. Topi miring ada nggak topi miring? Lain nih Pak Bu, mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua bisa berziarah ke makbarahnya Rasulullah. Kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.